Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita baca doa bersama-sama ya. Doa dimulai dipimpin oleh ketua kelasnya Mas Johan, silakan. Terima kasih, siap, gerak, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan aksen terlebih dahulu ya. Mbak Heni Amanda, Mbak Kamilatun, Mas Johan, Saya. Mbak Santi, dari Fadila, Mas Rinka, teman semua ya. Selain absen, Ibu minta coba hal-hal yang gak penting di atas meja mohon dirapikan, ditaruh di tas kalian masing-masing ya. Jadi yang di atas meja hanya pulpen dan buku saja. Pada kesempatan kali ini ya teman-teman anak-anak sekalian, kita akan mempelajari mengenai keteladanan Fatimah Az-Zahra. Nah, anak-anak pernah dengar gak siapa sih Fatimah Az-Zahra? Siapa Mbak Santi? Oke, dia benar sekali. Fatimah Az-Zahra adalah putri dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selain itu, selain dari yang kalian tahu itu merupakan putri dari Nabi, yang tahu Fatimah itu siapa? Istri dari Muhammad Ali. Oke, kita semua ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kisah teladan dari Fatimah Az-Zahra. Sebelum ini Ibu akan menyampaikan tujuan belajar pada hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama kalian harus dapat mengetahui biografi dari Fatimah Az-Zahra. Yang kedua, anak-anak bisa mengetahui keutamaan dari Fatimah Az-Zahra nanti setelah kita belajar tentang biografinya. Yang ketiga, anak-anak mengetahui keteladanan dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama kita akan belajar tentang biografi Fatimah Az-Zahra. Pertama kita mengetahui terlebih dahulu siapa nama lengkap dan nasab dari mana Fatimah Az-Zahra berasal. Nah, Fatimah ini merupakan putri dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dan istri dengan Sayyidah Khadijah bin Khalid. Jadi Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah, kemudian mempunyai anak yaitu Fatimah Az-Zahra. Nah, Fatimah Az-Zahra terlahir dengan kecantikan serta kecerdasan yang mengesankan, juga mempunyai kepribadian yang penuh dengan kesabaran, taat kepada orang tua dan mandiri. Nah, sejak usianya remaja, Fatimah Az-Zahra sudah bisa membantu dakwahnya ayahnya, yaitu untuk mengislamisasikan kaum Quraisy pada masanya. Nah, keistimewaan Fatimah ditandai dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya, yaitu adalah yang pertama ada Az-Zahra yang berarti cemerlang, kemudian Al-Batul yang berarti perempuan atau perawan,
ada kamis atau negara. Terus kemudian ada Alhamdulillah, yaitu artinya suci. Kemudian ada aku wanita sejaga, dan masih banyak lain sebagainya juga yang diberikan oleh Fatimah Az-Zahra, karena beliau ini adalah yang patut kita contoh untuk bisa diterapkan di masa jadi. Kemudian Fatimah Az-Zahra ini lahir pada tanggal 3 Ramadan tahun 11 Hijriah pada malam ke 40 pada malam 11 Fatimah Az-Zahra lahir pada tahun 3 Ramadan tahun 11 Hijriah. Kemudian kita akan mengetahui keutamaan dari Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, Fatimah adalah sebagian dari kepadaku. Barang siapa ragu terhadapnya, berarti ragu terhadapku, dan membohonginya adalah membohongiku. Jadi apa yang daripada dari Fatimah itu merupakan cerminan akan kepribadian dari Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Fatimah, tidaklah engkau senang jika engkau menjadi pembunuh bagi wanita 10 malam. Nah, jadi nanti ketika nanti akhirat ada 4 wanita istimewa yang menjadi pimpinan para umat wanita yang atau memimpin kalian di surga. Yang pertama ada Khadijah, yang kedua ada Fatimah, terus yang ketiga ada Sayyidah Aisyah, terus yang keempat ada sahabat Maryam binti Imran. Kemudian teladan dari Fatimah Az-Zahra. Nah, sebelum kita belajar mengenai teladan dari Fatimah Az-Zahra, Ibu akan menanyakan sebuah video. Nanti kalian tolong cermati. Bisa disimak baik-baik teman-teman. Ini adalah kisah dari Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Fatimah merupakan putri bungsu Rasulullah dengan Khadijah. Meskipun lahir di keluarga yang serba ada, Fatimah kecil tidak memiliki ibu susu. Anak-anak suku Quraisy saat itu, ibundanya sendiri, Khadijah, yang menyusui Fatimah kecil. Selain dekat dengan ibundanya, Fatimah juga dekat dengan Rasulullah, ayahandanya. Bahkan Rasulullah pernah berkata, Fatimah adalah yang ketiga. Apa yang menyusahkannya juga menyusahkan, dan apa yang mengganggunya juga mengganggu. ketika Fatimah berusia 5 tahun, peristiwa pengangkatan Nabi Muhammad terjadi. Sejak saat itu, kehidupan Fatimah berubah total. Namun, karena usianya yang masih kecil, Fatimah belum paham seberapa sulitnya hidup kaum muslimin saat itu. Namun, semakin hari dia semakin paham bahwa banyak orang membenci ayah serta ibunya. Banyak orang yang dulu bekerja dengan mereka, akrab dengan mereka, kini semuanya menjauh. Bahkan, paman dan keluarganya sendiri pun memusuhi ayahnya. Suatu ketika, Fatimah kecil melihat orang-orang menaruh kotoran unta saat ayahnya sedang sholat. Rasulullah tetap sujud dan tidak mengangkat kepalanya ketika merasakan kotoran ditaruh di punggung serta pundaknya. Fatimah kecil menangis melihatnya. Dia bergegas menghampiri ayahnya dan membersihkan kotoran itu.
Dia merasa kesal saat orang-orang jahat itu justru tertawa gembira. Semakin hari, kekejaman kaum Quraisy semakin meningkat. Mereka mengucilkan, mencela, berbuat kasar, hingga memboikot seluruh kegiatan kaum muslimin, mengakibatkan kaum muslimin jatuh dalam kemiskinan. Tidak terkecuali keluarga Rasulullah. Harta Khadijah habis untuk membiayai perjuangan menegakkan Islam, sehingga Fatimah kecil pun sudah terbiasa hidup sederhana sejak kecil. Ketika telah beranjak dewasa, Rasulullah menikahkan Fatimah dengan Ali, seorang pemuda yang memiliki sifat mulia. Dia merupakan sepupu Rasulullah sendiri. Setelah menikah, Fatimah tinggal di rumah suaminya. Rumah itu sungguh sederhana, tidak ada perabot apapun. Jarak rumah Fatimah dan rumah ayahnya sangatlah jauh. Hal ini membuat Fatimah tidak bisa terlalu sering mengunjungi ayahnya. Dia juga tidak bisa terlalu sering mengikuti semua kegiatan ayahnya. Meski demikian, Fatimah tetap patuh. Saat suaminya pergi, dia akan menjaga rumah dengan baik. Setelah Khadijah, istri tercinta wafat, dan Fatimah, anak perempuannya tinggal begitu jauh, Rasulullah merasa sedih dan kesepian. Rasulullah berencana untuk memberikan Ali dan Fatimah rumah yang lebih dekat. Salah satu sahabat, Harithah bin Nu'man, mendengar kabar ini, dan dia pun merelakan rumahnya untuk ditinggali oleh Fatimah. Subhanallah. Fatimah terbiasa mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian, mulai dari membersihkan rumah, memasak, mencuci baju, hingga mengambil air. Hidupnya begitu sederhana, pakaiannya selalu penuh debu dan arang. Kehidupan Fatimah semakin lengkap ketika dia memiliki 4 orang putra dan putri. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Rasulullah sangat sayang kepada para cucunya, terutama Mas sendiri adalah hidupnya itu sangat sederhana. Bahkan kadang kekurangannya hingga menggantikan barang-barang yang ada di rumahnya. Kemudian meski itu rumah tangganya bersama Ami bin Abi Thalib tetap harmonis dan penuh cinta. Jadi Fatimah sendiri kekurangan itu tidak akan membatasi untuk kita harmonis dan bercinta. Terus yang ketiga adalah Nabi Muhammad sangat menyayangi kepada Fatimah, dan ketika ayahnya wafat pun Nabi itu tersenyum dan berpesan kepada Fatimah, nanti setelah saya adalah kamu yang akan menyusulku ke surga. Oke, itu anak-anak keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Fatimah Az-Zahra setelah tadi anak-anak menonton video ya. Nah, selanjutnya ibu di sini akan membagi 2 kelompok besar yang setiap kelompoknya itu tugaskan untuk membuat mind mapping ya tentang tentang kisah dari Fatimah Az-Zahra. Nah, kelompok 1 di sini ditugaskan membuat mind mapping yang bertemakan tentang isi biografi dari Fatimah Az-Zahra. Kemudian kelompok 2 membuat mind mapping tentang keteladanan dari Fatimah Az-Zahra. Ibu langsung bagi saja ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian mendesain mind mapping. Kalian buat sebagus mungkin yang menarik. Nanti setiap kelompok maju presentasi untuk memaparkan hasil karya kalian. Kemudian poin-poin penting apa saja yang kalian tangkap setelah anak-anak mempelajari dari keteladanan Fatimah Az-Zahra.
Oke, mungkin ini mungkin sudah cukup 10 menit. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu maju mempresentasikan hasil dari karyanya. Ditampilkan Mbak Mega hasilnya. Oke, sekali teman-teman. Silakan. Ini kami dari kelompok 1. Hasilnya yaitu hasil biografi kami. Fatimah Az-Zahra, biografinya nama lengkapnya yaitu Fatimah binti Muhammad, kemudian ibunya yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian keteladanannya itu beliau ini cantik, cerdas, sabar, mandiri, taat, mengganti peran sejak kecil, mendukung ayahnya dalam berdakwah. Kemudian selanjutnya yaitu pernikahan dengan keturunannya yaitu suaminya Ali bin Abi Thalib, kemudian ada anaknya itu Hasan, Husain, Muhasin, dan kemudian ada Zainab, kemudian juga Khairah. Kemudian keutamaan dari Rasulullah-nya, kemudian dari Nabi, kemudian wanita beliau di surga, kemudian termasuk wanita terbaik sepanjang masa. Kemudian ada ini usia wafatnya itu pada berumur 18 tahun atau juga 28 tahun menurut sebagian kalangan. Kemudian dimandikan dan dikubur oleh Abu Talib, dimakamkan di Baqi dan Madinah. Terima kasih untuk kelompok 1 tepuk tangannya. Lalu selanjutnya kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Oke, ini hasil karya dari kelompok 2 mengenai keteladanan Fatimah Az-Zahra. Yang pertama yaitu kesetiaan dan dukungan. Ia mendampingi perjuangan ayah dan suami hidup sederhana tanpa banyak menuntut. Yang kedua yaitu keteladanan sosial dan agama. Ahli fikih perempuan, periwayat hadis, tokoh masyarakat yang sabar dan tidak sombong. Selanjutnya yaitu kesederhanaan rumah tangga. Gede kerudung demi makan, hidup dalam kekurangan tapi penuh cinta. Dan yang terakhir yaitu hubungan dengan ayah, yaitu Nabi Muhammad, sangat dekat dan penuh cinta, menangis saat tahu Nabi akan wafat, lalu tersenyum karena akan menyusul ke surga. Oke, terima kasih dong. Dari semangat kepalanya. Oke, tadi Ibu sudah memberikan penjelasan ya teman-teman, biar kalian bisa memahami apa yang kalian dapatkan pada hari ini. Nah, selanjutnya aku lebih memantapkan lagi kalian paham hari ini. Itu ada games. Nanti kalian cepet-cepetan ya. Ya. Kita mulai ya. Kelompok. Jadi kita mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 mau pilih nomor berapa? 1. Oh, kayak 11. Kalau udah 15. Jawabannya apa? Waktu terus berjalan. B. Ya. Oke, sudah. Selanjutnya kelompok 2 pilih nomor berapa? 2. Oke. Dulu kan yang diberi maaf. Itu berarti nomor 3. Fatimah Az-Zahra sebagai jawabannya apa? A, B, C yang gede. C. Kita. Oke. Nomor 1. Nomor 5. Oke. Sifat keteladanan Fatimah yang paling menonjol. Sabar dan istirahat. Oke. Selanjutnya kelompok 2. 4 kan sama. Julukan yang diberikan kepada Fatimah karena kerukunan dan kesucian
Intinya C. iya benar. Oke. Satu lagi, ini dua lagi ini kelompok satu. Ini nomor berapa? 6. Salah satu pesan terakhir sebelum masuk kelompok 4 adalah W. iya, beliau adalah yang akan masuk terus dengan nomor 2 ya. Ayo, dalam gerak sosial Fatimah Zahra dikenal sebagai sosok C. Oke, itu adalah yang Ibu bisa sampaikan pada materi hari ini. Harapannya nanti setelah kita mempelajari teladan dari Sayyidah Fatimah Zahra, kalian bisa menerapkan di kehidupan kalian ya. Nah, untuk penugasan minggu depan nanti anak-anakku sekalian membuat rangkuman minimal 2 halaman tentang teladanan Fatimah Zahra yang diterapkan pada contoh kehidupan sehari-hari. Dan nanti tugas itu ditulis di kertas folio, ditentukan minggu depan pada pertemuan yang akan datang. Oke, cukup sekian komunikasi yang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.